menyelesaikan sengketa di lingkungannya ya? Ya, lebih kurang. Nah, saya mau nanya nih, cerita dikit dong. Gimana sih caranya Bapak nyelesain masalah? Contohnya seperti apa? Cara nyelesainnya gimana? Nanti kita berbagi nih sama saya. Bapak kan yang menyelesaikan sengketa, masa kurang tahu? Ya orang lain aja ya. Wah, ayo udahlah, itu udah. Ayo. Ya cara Bapak nyelesain sengketa di kampung Bapak gimana, di desa Bapak? Apa aja permasalahan ada? Saya warga datang nih. Kalau di sini ada kan nomor kompas namanya. Ya, coba cerita aja, cerita. Nggak akan ada salah. Oh, itu yang mau cerita. Anggapannya itu nih. Yang ganteng yang mau cerita. Duduk ya. Yuk kita dengerin. Waalaikumsalam. Salam. Minta ibu yang mau cerita yang mana? Jadi kalau Bapak nih ada warga di desa Bapak punya masalah, pasti datang ke Bapak dong untuk minta penyelesaiannya seperti apa. Gimana sih kalau Bapak melaksanakan penyelesaian sengketa itu atau permasalahan itu? Ini yang umpamanya menyelesaikan sengketa masalah apa di rumah tangga. Ini Apa aja? Misalnya sengketa istrinya digebukin sama suaminya, atau misalnya dia ngontrak nggak bayar-bayar misalnya, atau apalah di lingkungan gitu kan banyak ya. Gimana? Jadi begini, kebanyakan warga itu kalau menghadapi permasalahan itu langsung kepada geci biasanya. Hah? Geci. Geci, ya udah. adat ya. Enggak, langsung sama geci, enggak langsung sama tuabe. Nah, baru geci memberitahukan kepada dusun. Dia ada mekanisme. Dihadapi dusun dulu. Setelah dusun, baru ke Wabe, kalau nggak sanggup baru panggil kecil. Oh, panggil kecil. Duduk, Kecil itu di atasnya ya. Enggak, sama aja mitra. Oh, sama mitra. Maksudnya diatasi oleh Tuhabu dulu. Setelah itu dimediasikan. Ini temunya ada di mana? Pokoknya di sana kurang sini ya. Ada saling maaf enggak? Kalau memang nggak ada, baru didudukkan lagi bentukan surat. Nanti dalam surat itu dalam perjanjian, nanti dalam perjanjian kanun. Jadi orang ini tidak sanggup menaati kanun yang diterapkan oleh Tuhabun, ada sanksinya. Oh, nggak mau juga orang ini sudah selesai, dikeluarkan surat nanti oleh kecil, berarti perkara ini tidak sanggup diselesaikan oleh desa, lalu dilimpahkan dengan nanti ke desa, kepala desa, ke Polres, ke Polres. Karena kan ada bagian kepala desanya udah tadi itu. Ya, waktu mekanisme pertama dia ke dusun. Dusun itu ke dusun. Dusun itu kepala desa di situ. Bukan, dusun itu ya dusun. Oh, dusun. Dusun itu kalau bahasa ini kadus. RT, RW ya. Kadus. Kadus. Jadi kadus itu lah duduk apa masalahnya. Iya, betul. Itu dia laporan dulu baru. Kadang-kadang langsung terus bisa juga. Oh, gitu. Langsung kadus, lapor terus duduk di mediasi dulu. Peran kepala desanya di mana? Nanti juga sebelumnya dimediasi dulu oleh Tuhabun apa permasalahannya. Kalau kira permasalahannya berat nih karena ribu rumah tangga, ya kan? Barulah dipanggil gesinya. Panggil gesinya. Itu kepala desa. Panggil gesinya, panggil Pak Imam, lalu didudukkan apa permasalahan. Itu tokoh agama atau Imam desa. Imam desa. Karena dia kalau ribu rumah tangga kan ada imam, harus ada imam hukumnya. Apa dia ditalak, apa dia istri nggak mau lagi sama suami. Kebanyakan ini perempuan nggak mau lagi sama suami. Gara-gara ikut bintek. Jangan dong. Masa ikut bintek istri yang nggak mau, kan tambah pinter ya. Iya kan Saya nggak jalan hari berarti kan suami saya nggak mau dong. Kan ada yang sebagian mau, ada yang enggak. Ini kan ada yang. Nah, itulah alur mekanismenya itu. Kalau dalam undang-undang kanun nomor apa itu yang Aceh itu 18 item udah tertuang juga. Gitu. Pasal berapa itu ada menyelesaikan sengketa di desa. Pokoknya ranah rumah tangga, berakhir, ada hal-hal semua di situ. Ya. Mantap, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ada yang mau cerita lagi nggak? Ada nggak? Boleh Bapak mau cerita? Cerita ya. Prosesnya tadi dari nggak apa-apa cerita ya, nggak apa-apa sih ada saat kita berbagi nanti saya akan masukkan kalau dalam rangkaian itu ada yang kurang saya punya nih seperti ini bikinnya seandainya bisa diadop di dalam tata laksana penyelesaian sengketa di Bapak boleh diambil.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita permasalahan Ya, mekanisme ketika Bapak atau alur proses ketika Bapak menyelesaikan masalah ya, bisa. misalnya contohnya binatang ternak. Oh iya, boleh. Ternak makan tanaman orang. Ya, sering itu ya. Nah, itu caranya dipanggil dulu. Yang punya tanaman sama yang punya ternak dipanggil, terus di musyawarah. Misalnya di desa udah ada apa namanya kanun. Kalau misalkan ternak makan tanaman orang, itu harus kena denda 500.000. Jadi di musyawarah dulu, kalau misalnya yang punya tanaman ini ikhlas mau memaafkan, ya berarti sudah selesai masalahnya ya. Tapi kalau tidak ya seperti itu. Ya. Terima kasih kan, tangan lagi dong. Ya, dua ya. Berarti tatanannya kita berjenjang ya. Pertama kalau tadi dibilang dari bawah, berarti RT RW-nya ya istilahnya ya. Oh lagi boleh. Tambahan mungkin ya Bu. Boleh. Ini tambah sedikit ya. Kalau di Aceh Timur memang dibilang TPG, Tuhapel. TPG ya, Tuhapel ya. Belum daerah, kalau di Aceh Timur lain lagi, KMD atau apa. Jadi perannya di sini Tuhapel kan sangat berat. Oh gitu ya. Bebannya berat. Iya. Tapi honornya ini nggak ada. Nah, ini yang permasalahannya yang sekarang ini. Lillahi ta'ala. Bakti sosial. Allah. Nah, coba tanyakan sama semua tua ataupun lagi. Sip. Honornya nggak ada, cuma 450.000. Sebulan. Kalau sebulan. Itu Ongkosnya pun 6 banyak. bulan sekali kalau ada pun. Ongkosnya banyak. Nggak ada ongkos. 450 banyak kecil kerja. Tapi peran kerjanya sangat banyak tuh Abud. Tuhapel ya. Termasuk anggaran dana desa. Oh gitu. Nah, inilah yang perlu diluruskan ya. diluruskan. Ya. Karena dari sisi pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat itu Belum melihat ke situ. belum ada melihat ke Oke. sisi tuabutnya. Siap. Ayo kita sekarang siap nanti jadi masukan ya. Ada lagi yang mau bercerita? Mau Bapak cerita? Ada yang masih mau cerita? Oke, sekarang kita masuk next. Terima kasih, bukan cerita ya, masukan. Jangan cerita, bukan anak. Masukan. Next, Mbak. Ya, sekarang kita ada 3 pokok bahasan ini. Yang pertama, definisi umum terkait dengan nanti ada layanan bantuan hukum dan lainnya. Kemudian paralegal. Terus di yang terakhir nih, sengketa. Teknis penyelesaian sengketa. Tadi makanya saya minta Bapak mengasih masukan ke kita teknisnya gimana sih cara mediasi itu, gitu kan? Ada 2 nih. Nah, saya punya teknisnya juga nih. Mudah-mudahan ini akan bisa diadop oleh Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Jika memang sesuai ya. Oke, next. Nah, kita mau memperkenalkan dulu terkait ada lagi satu tugas. Tadi BPHR tugasnya melakukan kesadaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum. Sudah lewat karena sudah hatam. Kalau kata orang belajar ya Pak ya. Sekarang kita masuk kepada bantuan hukum. Jadi Badan Pembinaan Hukum Nasional punya layanan bantuan hukum. Kenapa? Karena sayang dengan masyarakat di bawah. Jangan malu ya Pak, ketika dikatakan masyarakat miskin. Kita jangan malu, definisi miskin itu kalau dalam mata manusia, tapi dalam mata Tuhan kita sama. Jadi, kenapa dikatakan seperti itu miskin? Karena kita ketika bersengketa dengan hukum, biaya hukum itu sangat mahal di pengadilan. Sehingga jangan coba-coba ikut masuk ke dalam permasalahan hukum.
Nah, jika memang sudah suka tidak suka, mau tidak mau bersentuhan dengan hukum, kita punya satu namanya layanan bantuan hukum gratis kepada orang miskin, sehingga penyelesaian sengketa yang kita lakukan bisa dibantu oleh pemerintah. Sekarang kita jelaskan ya, apa itu bantuan hukum? Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Kalau cuma-cuma itu gratis ya Bapak ya, oleh penerima bantuan hukum. Oke, bantuan hukum definisinya itu ya. Ya, kemudian kita masuk kepada penerima bantuan hukum nih. Penerima bantuan hukum itu siapa? Yaitu orang atau kelompok miskin. Jangan gengsi Pak, jangan malu ketika ada warganya bersengketa dengan hukum, seperti yang tadi dibilang. Tingkat terendah dia nggak ngerti, tingkat ke atas dia nggak ngerti. Akhirnya gontok-gontokan masuk ke ranah pengadilan. Dia bawa, saya masukin ke meja hijau. Nah, kalau memang sangat krusial banget masalahnya, boleh. Tapi kalau masalahnya bisa sedang-sedang saja, monggo untuk tidak sampai ke ranah hukum. Jika masuk ke ranah hukum, Bapak bisa didampingi oleh pengacara. Nah, pengacaranya itu sudah ditunjuk oleh kami, yaitu siapa? Organisasi bantuan hukum. Jadi satu kabupaten itu mempunyai paling tidak satu layanan OBH. OBH itu nanti yang memfasilitasi Bapak ketika bersengketa dengan hukum. Diberikan bantuan hukum itu gratis. Oke, kemudian pemberi bantuan hukum itu siapa? Nah, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi ya kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang namanya pemberi bantuan hukum itu sudah ada landasan hukumnya, nggak bisa dia cuma sekedar siapa dan siapa, ya. Oke, next Mbak, boleh? Absen ya? Apa itu? Absen ya? Ada absen. Ini hari kedua di tanda tangan juga, Bu. Ya? Hari kedua. Tanda tangan terus. Nah, siapa penyelenggara bantuan hukum? Penyelenggara bantuan hukum adalah siapa? BPHN. BPHN kaya nggak Pak? Dia penyelenggara bantuan hukum loh. Duitnya miliaran dikasih sama negara. Tapi cuma dalam DIPA. Ini mulai tanggal 9. Mulai tanggal 9. Cuma dalam DIPA Pak. Kalau anggaran itu dipegang oleh saya bisa dapat sebulan 100 juta. Mantap Bapak. Tapi 11 sampai 11. Kementerian Hukum dan HAM tugas fungsi dari BPHN adalah sebagai tanda tangan harus dua. badan yang memberikan bantuan hukum. Namun dana tersebut tidak di BPHN. Mulai kemarin. Nah, BPHN mempunyai kepanjangan tangannya lagi, yaitu di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Aceh. Nah, duit itu dikasih ke Kanwil, tapi Kanwil juga nggak megang duit, cuma numpang lewat di RKKL-nya atau di DIPA-nya. Duitnya di mana? Ibu ini panjang banget nih, kedupoin aja tuh duitnya di mana, gitu ya. Anggaran bantuan hukum itu diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang menyelesaikan sengketa permasalahan pidana di pengadilan, itu diberikan melalui Kanwil. Jadi ada OBH nih di Aceh. Di Aceh itu kayaknya cuma ada berapa ya?
cuma ada 6 apa 7 OBH. Kalau di Banda Aceh kurang lebihnya ada 4 OBH. Nah, kalau di Aceh Timur berapa saya nggak ngerti ya. Itu jadi anggaran itu akan diberikan kepada OBH. Anggarannya untuk apa? Untuk proses di pengadilan dan non litigasi. Apa itu non litigasi? Yaitu nanti nih untuk bapak-bapak semua. Uang itu untuk bapak-bapak bukan dibagi Pak uangnya, tapi bapak-bapak sekalian akan diberikan pengembangan kompetensi, pemahaman terkait dengan bagaimana itu menyelesaikan permasalahan hukum, bagaimana itu meningkatkan pengetahuan hukum. Bapak diberikan pendidikan dan Bapak diberikan pelatihan. Anggarannya bukan anggaran desa, bukan, tapi dari anggaran bantuan hukum yang non litigasi. Seperti itu Bapak. Jadi Bapak nanti dijadikan sebagai paralegal. Paralegal itu apa sih? Saya ulang lagi. Paralegal itu adalah masyarakat yang diberikan pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga fungsinya mereka bisa menjadi ketuk tular bagi lingkungannya. Ketika Bapak sudah dikasih pendidikan, pelatihan, Bapak kan sudah mengerti nih tentang hukum, perilaku hukum, sikap hukum. Berarti nanti Bapak tinggal mengimplementasikan sehingga masyarakat di desanya menjadi aman, tentram, dan bahagia. Itu ya Pak ya. Next Mbak. Oke, inilah paralegal. Ini nanti kalau ketika pelatihan bisa kepala badan kita yang membuka, bisa kita juga yang membuka. Nah, ini adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan. Jadi paralegal itu adalah warga masyarakat yang diberikan pengembangan kompetensi terkait dengan hukum dan bagaimana menyelesaikan beberapa sengketa hukum. Oke Mbak. Nah sekarang kita next masuk. Nah syaratnya apa? Saya pingin dong jadi paralegal. Ini syaratnya. Pasti warga negara Indonesia, umurnya 18 tahun, memiliki kemampuan membaca dan menulis, terus bukan TNI, bukan Polri, dan bukan ASN. Jadi dia benar-benar warga masyarakat. Ya, terus memenuhi syarat yang diberikan ditentukan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempunyai kompetensi. Kenapa dibilang punya kompetensi? Kan dia tidak belajarnya dari nol. Nah, kayak sekarang nih, Bapak udah dikasih kompetensi nih sama pemerintah, pasti punya sertifikat nanti pulangnya kan? Ya. Nah, sertifikat itu bisa menjadikan salah satu data buat ketika kita mau mengusulkan menjadi paralegal di desa kita. Kita udah punya dong yang namanya sertifikat pelatihan. Pelatihan apa? Dalam rangka peningkatan dalam rangka meningkatkan masyarakat cerdas dan sadar hukum. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini kompetensi yang dimiliki paralegal dalam pemberian bantuan hukum adalah mengetahui tentang dasar-dasar hukum. Makanya tadi saya tanya, siapa yang tahu tentang definisi hukum secara umum? Nah, paralegal harus tahu apa itu hukum, kue lapis yang legit, lezat, atau kue apa yang keras digigit gitu. Tapi bukan gitu. Oh ya, hukum itu apa? Gitu kan? Hukum adalah suatu peraturan tertulis yang wajib dilaksanakan. Jika dilanggar akan mendapat sanksi. Good. Nah, dialah paralegal yang memiliki kompetensi. Dia bisa diambil salah satunya untuk dilakukan pelatihan. Salah satunya ya. Terus memiliki kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan lainnya. Maksudnya di sini bapak-bapak kan sudah mengerti nih, memahami tentang hukum, pengetahuan hukum, apalagi tadi tuh bapak kerjaannya banyak,
menyelesaikan permasalahan di kampungnya, duitnya nggak ada, katanya gitu. Nah, berarti Bapak udah bisa nih punya kemampuan menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Itu sudah bisa dikatakan mempunyai kompetensi. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kemampuan advokasi. Keren ya bacanya, advokasi. Tahu nggak advokasi apa? Pengacara itu seorangnya. Kalau advokasi itu di dalam bantuan hukum kita ambil sebelum beracara. Jadi di non litigasinya, yaitu pemberi layanan konsultasi hukum. Jadi orang daripada dia bersentuhan dengan hukum, dia misalnya nih Bapak sebagai ketua adat datang, masnya punya masalah ke Bapak, berdiskusi, namanya konsultasi. Ya, kalau saya di BPHN saya mempunyai ruang namanya Law Center, di mana di situ seluruh masyarakat Jakarta bisa datang ke kantor kami. Kami membuka layanan itu dari jam 8 sampai jam 3. Jadi masyarakat datang ke kami, berkonsultasi, banyak banget tiap hari. Itu ada, itu konsultasi secara langsung. Konsultasi secara online, Bapak bisa buka nih di BPHN, www.bphn.go.id. Jadi Bapak bisa buka di situ, nanti ada namanya layanan konsultasi hukum gratis. Bapak bisa curhat di situ. Saya punya masalah A, B, C, dan D. Nah, nanti kita jawab di sana. Nah, itu salah satu layanan yang diberikan oleh kami. Itulah layanan advokasi, sehingga masyarakat jika mengalami sengketa tidak masuk ke ranah pengadilan, tapi diselesaikan dulu secara mediasi atau secara konsultasi dulu. Itu salah satunya ya. Oke, next Pak. Nah, peran paralegal yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan hukum, dia bisa sebagai pendamping nanti. Awalnya pendamping dulu nih. Nanti seterusnya dia bisa sendiri melaksanakan kegiatan paralegal itu, memberikan layanan bantuan hukum gratis kepada masyarakat. Setelah bersertifikat ya Bapak ya. Next. Nah, sekarang saya tadi udah tanya selesai sengketa. Ya. Saya mau tanya nih sama Bapak-bapak sekalian. Jawab sama jujur ya. Kalau setelah melaksanakan penyelesaian sengketa, suka ada dokumentasinya nggak? Ada nggak? Ada. Hah? Ada. Ada dokumentasinya. Ada berita acaranya nggak? Ada. Ada. Ada dibuat laporan sesederhana mungkin nggak? Ada. Wih, luar biasa. Itu, ya, itu yang utama Pak. Jadi ketika kita menyelesaikan sengketa, jangan lupa 3 hal tadi. Didokumentasikan, dibuat berita acaranya, dan yang ketiga ada laporan walaupun sesederhana mungkin. Fungsinya apa? Ketika ada gugatan lagi dari permasalahan itu, ini sudah ada. Nah, baca nih kata Bapak. Sudah ada, kita nggak capek-capek lagi ngulang-ngulang lagi. Dan di dalam berita acara pastinya ya Pak, ketika lagi melaksanakan sengketa ada warga, ya kan? Yang dia tahu tentang permasalahan itu, bukan buat ditonton sama warga, bukan. Ada saksi dari kedua belah pihak, ya kan? Ada saksi. Ada yang memang mengadili si mediatornya itu. Ada 2 orang yang bersengketa itu. Nah, itu didokumentasikan Pak. Itu didokumentasikan, cekrek. Nah, biasanya orang-orang nih kalau kalah keselnya setengah mati.
pukulin lu, makanya jangan sama aku gitu kan. Nah, kita Pak yang diutamakan biar damai secara adil dan beradab, kita bikin aturan. Aturannya adalah apa? Aturannya kita bikin nih di sini aturannya. Yang pertama misalnya memenuhi tata tertib, tidak berisik lah, sopan santun, kata-katanya halus, santun gitu ya. Dan yang terakhir dikunci. Untuk menyelesaikan permasalahan akan dibuatkan berita acara yang wajib untuk ditandatangani kedua belah pihak dan saksi. Biasanya kan ada ya, udah selesai sengketa gak mau kan, tanda tangan kan. Nah, capek kita ngurusin orang kayak gitu. Kita tapi bicaranya jangan kasar, bicaranya penuh santun, arif dan bijaksana. Ini aturannya. Ayo dibaca dulu, berkenan, siap, salaman si mediator yang dengan satu, salaman dengan yang satu. Kita mulai dengan bismillah. Pasti dia akan hatinya mau tanda tangan. Yang menang tidak akan tersenyum, paling alhamdulillah. Yang kalah gak akan gitu. Iya, karena kita udah kasih dulu aturannya. Nah, itu kan apa? Membuat apa? Membuat ketika menandatangani berita acara kita nggak kebingungan, gitu. Paling tidak udah kita kunci dulu itu satu. Tapi tadi ulang dengan kata-kata yang santun dan arif serta bijaksana. Karena banyak orang yang lagi punya sengketa dia masa bodoh kayak gitu, nggak mau ya. Nah, kita dengan kata-kata santun pasti dia akan mau. Mau tidak mau dia akan menyelesaikan permasalahan yang sini daripada dia di persidangan. Mahal sekali. Oke Mbak, ini saya akan masuk bagaimana tata cara, ada trik-trik ketika kita menyelesaikan sengketa. Next Mbak. Nah, mediasi itu cara menyelesaikan sengketa melalui perundingan ya. Oke, next Mbak. Nah, ini udah sama aja. Nah, ini. Next. Nah, ini. Kenapa kita wajib melakukan mediasi? Yang pertama adalah kita melaksanakan undang-undang. Karena apa? Undang-undang memberikan aturan seperti ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi nggak langsung dicomot masukin pengadilan, enggak. Semua perkara terkait perdata dan pidana wajib dilakukan mediasi. Sayang kan pemerintah undang-undangnya bunyinya begitu. Jadi wajib. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi ada mensejahterakan. Jadi udah dipikirin tuh, makanya ketika menyelesaikan semua permasalahan yang sudah masuk ke ranah hukum, dia harus dimediasi dulu. Next Mbak. Nah, kedua, kenapa harus ada mediasi? Yaitu untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan. Sekarang saya tanya sama Bapak, Pak, jawab ya. Kalau Bapak nyelesain sengketa di tempat Bapak, berapa lama Pak? 3 hari paling lama, 3 hari. Nah, ada yang lebih cepat lagi nggak? Berapa? Innalillahi, 3 tahun. Masya Allah. Macam-macam, ada yang 1 malam, 1 hari. Oh, Tergantung apa? masalah. Oh, tergantung masalah berarti ya. Apa Pak? Permasalahan apa? Oh, kapal batas. Oh. Desa A dengan desa B. Orang A bilang itu batasnya Polri.
Bukannya kalau itu sengketa seperti itu masuknya ke BPN ya? Udah tingkat atas Pak. Iya, kalau itu bukan sengketa masyarakat Pak. Bukan. Yang saya tanyain, Bapak kalau ada sengketa juga Pak. Iya. Oh iya, betul. Sengketa ini sudah sengketa tingkat perdata. Jadi itu sudah masuk ke ranah belum tata pengadilan ya, masih ke tata negosiasi. Ya, mediasi sudah. Nanti itu jatuhnya bisa ke pengadilan yang menyelesaikan nggak mau ya. Bukan, iya maksudnya batas ini wilayah ini desanya, ya sengketa desa. Nah nanti itu masuknya ke pemerintah desa atau pemerintah kotanya Pak. Itu warga nggak bisa menyelesaikan itu. Iya, pasti itu kan. Ya, kalau pemerintahnya nggak turun tangan, bertahun-tahun juga nggak selesai ya Pak. Ya, oke betul. Jadi kalau sengketa di wilayahnya terkait dengan hal-hal kecil kayak tadi tuh tanaman binatang makan tanaman gitu kan ya, tetangga itu berapa lama Mas? Bu, banda lama? Oh. Seminggu ya, oke. Ada kata Bapak tergantung masalahnya. Bisa seminggu, bisa sehari, bisa setengah hari, bisa 2 jam, bisa 3 jam gitu ya. Nah itulah kalau kita masuk ke pengadilan nggak mungkin istilahnya sebulan selesai, bolak-baliknya aja bisa puluhan kali. Nah jadi jangan sampai masuk ke pengadilan, sehingga mediasi itu menguntungkan, bisa mempercepat pelaksanaan terselesaikannya sengketa tersebut. Sengketa yang memang tidak sampai masuk ke ranah pengadilan ya di lingkungan tersebut. Next Mbak. Nah ini mempercepat prosesnya, benar ya. Next Mbak. Nah ini nomor 4. Kalau permasalahan itu sampai masuk ke pengadilan, biayanya besar. Yang menang sama yang kalah akan sakit hati dua-duanya. Iya kan? Gak ada yang untung. Yang menang ngeluarin biayanya banyak, yang kalah sakit hatinya masuk sel. Jadi dua-duanya gak ada yang untung. Makanya jangan nikmati dan jangan coba-coba mau masuk ke ranah kejahatan pidana. Itu dia ya. Kemudian ini di dalam satu penyelesaian sengketa itu itu harus memperoleh kesepakatan. Jadi kesepakatan itu nggak bisa secara paksaan, harus ada lahir dari dua-duanya yang bersepakat. Nah kemudian kesepakatan hasil mediasi tadi Pak ditandatangani, wajib ya ditandatangani, itu namanya berita acara. Jangan sampai tidak ada itu Pak. Pertama saya ulangi tadi, ada kita bikin aturan sedikit. Yang kedua kita berikan dia kita kasih dokumentasi. Yang ketiga, berita acara ditandatangani. Yang keempat, berita acara sama laporan sebenarnya sama. Bedanya kalau berita acara ditulis berita acaranya. Kalau laporan itu lengkap. Yang pertama pendahuluan, maksudnya yang melatar belakangi permasalahan si bapak ini apa? Jelaskan di situ. Dilaksanakannya pada kapan di situ? Perkara itu terjadi begini, disidangkan begini, hasilnya tanggal segini ditetapkan oleh ini. Yang hadir segini, yang bermasalah ini, bla 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 bla. Demikian, selesai. Ada dimasukin tuh di dalam laporan itu, dalam satu bundle begini nih, misalnya dalam satu laporan begini, ini ada tadi laporannya. Di lampirannya itu dilampirkan dokumentasi fotonya,
ditambah lagi berita acaranya, diceklek lah, diklik dijadiin kayak apa, pakai lakban atau apa. Ini laporannya. Nanti kalau dia macam-macam, dilihatin lagi. Ini kamu sudah ada satu laporannya. Di dalam laporan ini sudah lengkap, sudah ada dokumentasi, sudah ada cerita alurnya, sudah ada berita acaranya, lengkap, satu bendel selesai. Datang lagi warga, pagi begitu lagi. Jadi tidak kececer bapak-bapak. Takutnya kan berita acara di mana tuh, dokumentasi di mana. Nah, jika kita masukkan ke dalam sebuah laporan, itu sudah gampang. Kasus ini atas nama bapak ini, ya, tinggal kita cabut, set, udah lengkap di sini. Itu namanya salah satu mekanisme administrasi yang rapi dan akan menguntungkan kita. Menguntungkannya apa? Nah, ketika desa kita mau diusulkan menjadi desa sadar hukum, salah satunya adalah bukti otentiknya desa tersebut, kepala desanya didukung oleh masyarakatnya telah melaksanakan penyelesaian sengketa itu berapa kali dibuktikan dengan ini. Seperti itu salah satunya dokumennya, penyelesaian sengketa, akses keadilan, ya. Nah, next Mbak. Oke. Terus bersifat tertutup dan rahasia. Terkadang mediasi itu ada yang tertutup, hal-hal yang mungkin entah itu tabu dan memang dia nggak mau. Jangan dipaksakan untuk dipamerin. Ayo mancing, nonton kita lagi ada penyelesaian sengketa. Jangan seperti itu. Jadi tertutup, benar-benar tertutup. Jadi menghargai privacy, menghargai orang yang bersengketa itu boleh dan sangat boleh, ya. Oke, Mbak, terus. Nah ini keadilan ya. Jadi untuk memang menetapkan keadilan penyelesaian sengketa itu, nih Mbak. Nah, ini sekarang pertanyaan yang tadi. Apakah mediasi dapat dilakukan pada perkara perdata, pidana, atau keduanya? Bisa, karena tadi undang-undang tadi sudah ngomong di depan. Oke, next Mbak. Nah, ya nih di sini nih, di pasal 4 dijelaskan ya. Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Jadi untuk apa? Ya dalam rangka apa? Itu tadi, dalam rangka menekan permasalahan yang masuk ke dalam pengadilan. Jadi kita melakukan yang namanya mediasi, gitu ya. Jadi semua perkara baik perdata dan pidana wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu. Oke, next Mbak. Nah ini dia, ada lingkupnya nih. Mediasi untuk perdata, misalnya perceraian, prestasi, atau perbuatan melawan hukum, gitu ya. Next Mbak. Nah ini kalau pidana juga melalui restoratif justice. Oke, lagi Mbak. Nah ini proses-prosesnya ya, persyaratannya. Nah oke Mbak. Nah ini juga persyaratannya masih ya, ini bisa dibaca. Next Mbak. Nah ini alur prosesnya seperti ini kalau di pengadilan. Jadi mediasi juga bisa dilakukan saat penyidikan, penghentian dulu penyidikannya, kita mediasi. Itu bisa. Mudah-mudahan tidak sampai berseteru, benar-benar sampai putus di pengadilan. Oke Mbak, next. Nah sekarang ini lagi teknisnya ya. Ini kan kebanyakan begini ya. Pada saat pihak menyampaikan berbagai persoalan proses mediasi, misalnya tuntutan material atau immaterial ya. Terus susah nih dibilanginnya, nggak nyampe-nyampe. Kayak tadi Bapak batas tapal itu ya, nggak nyampe-nyampe dia. Apa yang dilakukan seorang mediator?
Dia itu yang pertama menginventarisir dulu nih permasalahannya. Itu wajib diinventarisir masalahnya. Apalagi kalau kasus tanah ya. Kasus tanah misalnya gini. Tanah ini tanah adat, dipakai pasti turun-temurun ya Pak ya. Enggak ada surat, jangankan sertifikat, letter C pun enggak ada. Apalagi kwitansi, enggak ada. Zaman nenek moyang kita, yang punya kita, maksudnya cicit saya, apa saya gitu ya, yang di atas saya 2 tingkat atau 3 tingkat misalnya. Nah kan turun-temurun kan, disengketakan udah pada mati, ternyata ada orang yang nyerobot, ya mau mengambil. Itu sebenarnya bukan tanah ini, tanah si A, si B, si C. Nah, kita ambil orang yang mengerti tentang riwayat tempat ini. Itu bisa kita ambil dia sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa ini. Boleh. Misalnya Bapak gak sanggup nih, kita panggil atau kita panggil lagi nanti ahli yang lebih mengetahui. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan masukan, inventarisir permasalahan. Jadi tahu nih, oh benar begini, yang menyelesaikan sengketa jadi bisa memutuskan secara arif dan bijaksana. Pasti akan ditemukan hasilnya. Jika tidak juga bisa, dia naik bertingkat. Permasalahan nggak bisa di tingkat bawah, di desa nggak, kepala desa nggak bisa. Masuk di kepolisian, nggak bisa di kepolisian, masuk ke pengadilan, selesai di sana. Tapi jangan sampai kayak gitu. Kita kepinginnya sengketa itu diselesaikan di masyarakat sendiri. Apalagi gara-gara nyuri kayu buat masak misalnya, ya nyuri apa itu, motong daun pisang buat mepes misalnya, dipermasalahkan, kedua belah pihak ngekeh gitu. Jangan Pak, kasihan. Meskipun undang-undang pidana yang keluar sekarang untuk kasus-kasus itu tidak masuk ke dalam ranah hukum pidana, nggak ada. Tapi kan kita juga sebagai warga negara yang sadar hukum dan cinta dengan masyarakat, kita jangan sampai hanya buat makan, dia bukan buat jadi kaya. Orang yang nyuri kayu buat membuat api, buat masak, itu cuma sekedar karena dia kebutuhan, paling gak setiap hari. Kalau setiap hari ya udah urunan sehari sebatang, atau mungkin dikasih nasi. Juga dia makannya buat sampai sebakul gede gitu. Jadi kemanusiaan dan hati yang kita bicara, sehingga desa kita itu tadi sadar hukum dan mengimplementasikan hukum menjadi suatu budaya dalam kehidupan sehari-hari. Larinya muter ke situ aja Pak, pasti Pak. Kesadaran hukum itu lahir dari sini, dari hati. Ketika kita mau menyelesaikan persengketaan itu, kita telah mengetahui, kita punya sikap hukum. Karena apa? Kita sudah mengerti hukum, mengetahui hukum, memahami hukum. Implementasinya apa? Sikap hukum kita dalam menyelesaikan sengketa. Simple ya Pak ya? Gak susah ya Pak ya? Simple ya? Pelaksanaannya simple gak Pak? Susah. Nah, susah. Tapi harus dicoba Pak dari diri sendiri. Di lingkungannya Bapak. Pasti Bapak nanti, wah Bapak ini disegani oleh masyarakat. Kenapa? Karena Bapak ini sudah benar-benar mengimplementasikan, menjadikan hukum itu menyejahterakannya. Nah, sengketa diselesaikan dengan damai sama Bapak ini, dengan santun. Ketika nanti ada pemilihan kepala desa terbaik, sudah punya apa contohnya, misalnya laporan desanya benar-benar terdokumentasi dengan lengkap seperti itu. Cara penyelesaian sengketanya gimana? Adil dan beradab, berkemanusiaan, nggak semau aku dan elu gitu. Ya, kasarnya. Oke Mbak, next. Nah, ini lagi. Pada saat para pihak emosi, pasti ada ya yang kesel, marah ya, emosi. Terus dalam proses mediasi dan menyampaikan pendapat, marah nih, pada marah-marah. Apa yang dilakukan mediator? Itu pertemukan satu-satu.
Si mediator masuk ke sini, yang satu masuk ke sini. Ditenangkan dulu hatinya, ditenangkan dulu perasaannya. Jika sudah, pertemukan kembali. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa, mending keluar saja dulu, besok lagi lanjut. Jadi kalau orang marah, itu nggak akan bisa untuk disatukan. Oke ya Pak. Oke, diagendakan pertemuan selanjutnya, gitu ya. Oke, sekarang kemudian ini, pada saat proses mediasi, para pihak menyampaikan dengan kalimat-kalimat negatif yang menyudutkan. Apa yang dilakukan mediator? Nah itu yang tadi saya bilang. Kan orang kalau misalnya marah nih ya, misalnya tadi tangannya diserobot kayak gitu kan, pasti ngomongnya jahat ya. Gak ada yang ngomongnya benar itu. Karena apa? Marah itu laksana setan. Mulut itu bukan mulut benar. Mulut amarah itu luar biasa jeleknya. Nah kita sebagai mediator menuntut mereka, ucapkan dengan kata-kata santun, ucapkan dengan kata lembut, ucapkan dengan kata-kata yang bisa menggugah perasaannya. Jadi kita mediator harus benar-benar bisa tahu triknya. Melihat marah, kita nggak usah ikut marah. Kita keluar dari tempat, kita pisahkan. Ayo, yang satu sana, yang satu sini. Nah, ketika tadi dalam hal begini nih, kata-katanya udah jahat, kita yang maju. Kita dengan kata-kata yang lembut, jangan terpancing marah sedikit pun. Memang susah ya Pak, susah ya kayak gitu ya. Susah, apalagi kerja udah capek gak dibayar ya Pak. Gak dibayar, coba bayarnya. Ya Allah. Tapi yang bayar Allah loh Pak. Itu pahala di hari tua kita ya Pak. Iya. Nah gitu ya. Jadi kata-katanya yang santun, arif, bijaksana. Jadi jangan ikut-ikutan kepancing marah. Jangan. Gitu ya. Oke, next Mbak. Nah ini dia. Pada saat proses mediasi berjalan, nih yang sering terjadi, benar nggak bapak-bapak? Dia nelfon mulu, benar nggak? Pengen direbut, HP-nya dibanting gitu kali ya? Jangan ya kayak kasar itu ya. Nah, dia yang apa yang harus dilakukan? Yaitu kita bikin aturan. Kayak tadi saya awal dibilang, bikin aturan. Sedikit aturan akan menghargai semuanya. Yang pertama, larangan menggunakan kata-kata hinaan, cacian, makian yang jelek-jelek nih. Ya, tadi udah tuh menandatangani Pak, ya berita acara. Terus nggak dilarang nih menggunakan kata-kata ini dalam mediasi. Terus nggak boleh nih si A lagi berbicara dipotong sama si B. Enggak, begini, itu nggak boleh. Jangan, itu namanya tidak bermoral. Yang tadi etikanya tidak ada. Nah kemudian ada tadi saya lagi belajar kalau boleh HP-nya di silent ya. Nah biar kita fokus. Sama di dalam menyelesaikan persengketaan, HP-nya dimatikan ya. Karena apa? Karena biar kita menemukan titik temunya. Kalau misalnya satu HP-an aja, ketika tanya malah marah, karena salah tangkap kan? Gitu. Jadi larangan ini boleh kita bikin aturan kayak gini. Ini untuk apa? Untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Jadi kedua-duanya fokus dan hasilnya baik, bisa diselesaikan secara damai kedua-duanya, bukan karena paksaan. Oke, next Mbak. Nah, dia ini nih yang sering ini yang suka terjadi mungkin, ya. Pada saat bapak atau ibu melakukan mediasi, ternyata ya mengetahui bapak dan ibu memiliki hubungan dengan objek yang bersengketa. Maksudnya gini, bapak ini sama ini bermasalah. Saya mediatornya.
Ya, ternyata bapak ini adalah om saya. Dia sama orang lain lah. Ada kecenderungan apa? Keterpihakan. Bener gak? Ya. Salah gak salah, bener gak salah benar. Orang itu om saya? Ya apa enggak? Ya. Nah, apa yang dilakukan sama saya? Saat kita masuk ke dalam tempat perselisihan itu, kita dengan legowo kalau kata orang Jawa, dengan lapang dada, lapang hati, demi kebaikan bersama kita keluar dari sana. Toh orang yang pemangku tetua itu bukan cuma bapak. Dan jangan egois pak. Terkadang gini, saya ini orang yang dituakan, saya ini orang yang sangat dihargai, saya ini orang yang selalu dengar kata-katanya. Belum tentu pak. Ada pemuka agama yang lagi yang lebih arif dan bijaksana. Kita berpikirnya jangan jumawa terhadap diri kita, karena kita melihat siapa objeknya yang akan kita bela. Benturan kepentingan itu sangat kuat. Otomatis suka gak suka, mau gak mau, senang gak senang, salah gak salah, saya bela om saya. Benar gak itu pak? Benar. Benar kan? Saya berpihak pada dia karena benturan kepentingan, karena sayangnya ini om saya sayang sama dia. Apalagi ada balas budi saya dengan dia. Saya dibiayakan hidupnya sama dia karena saya numpang sama dia dulu. Akhirnya saya bela mati-matian. Nah, untuk itu saya mundur sebagai mediator. Cari orang yang memang seimbang kualitasnya dengan saya, paling tidak mengerti tentang cara bermediasi. Arif ya Pak ya, jangan langsung mau aja ya Pak ya, jangan ya. Jadi kita sejahtera gitu ya Pak ya. Tapi yang terjadi di lapangan terbalik Bu. Oh gimana Pak? Sekarang ada om saya situ kan. Ya. Sekarang terbalik, cari yang ada saudara supaya ada yang bela. Oh itu nggak boleh, itu bukan cara yang Terjadi biasa lapangan benar. macam itu. Ya, nah makanya kita luruskan Pak, mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang kayak gitu. Itulah banyak yang nggak sadar hukum. Oh ya, nggak sadar hukum, wah hebat kan? Nggak sadar. Kalau sadar hukum, jangankan anak pun kita adili. Iya, itu benar. Tapi Berarti. sekarang yang di lapangan, semua kejadian macam itu. Nah, kan Bapak Nggak udah sadar tahu hukum. kan kesadaran hukum ya Pak ya, harus lahir dari mana Pak? Sini Pak. Ya. Nah, Bu, sini. kita istri kita salah kan? Hah? Misalnya istri kita buat salah. Iya. Salah kan? Lalu salah. Iya, nah makanya kita di rumah tadi kita memang manusia tak pernah luput dari salah, itu pasti ya, pasti manusiawi. Nah, ketika kita salah, istri saya yang memang salah, ya itu tadi berarti kesalahan itu coba diskusi dulu nih, jangan sampai masuk ke dalam pengadilan desa dulu ya. Dibicarakan dulu suami atau dengan yang lainnya. Karena kalau sudah masuk ke dalam sengketa menyelesaikan di lingkungannya, suka nggak suka, mau nggak mau, jangan hadir di situ Bapak sebagai mediator. Itu yang kami harapkan. Jadi kenapa saya kenceng ngomong kayak gini? Bapak bukan malah disenengin, tapi Bapak malah dibenci. Bapak malah dihujat. Habis itu bahkan Bapak bisa jangan sampai ya. Tuh. Makanya kita lebih baik mundur demi terjaga semuanya. Oke, next Mbak. Nah, ini sekarang ya. Para pihak berdebat soal pemeliharaan ini tanah, ini contoh nggak usah lah. Ini tadi udah tadi. Nah ini sekarang pada saat akan dilakukan proses mediasi, satu pihak berhalangan hadir. Ya, nih nggak hadir nih, si satu nggak hadir, satu hadir. Apa yang kita lakukan?